Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefira Rahmawati dengan NIM C1C021162. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan permasalahan penelitian. A. Definisi masalah penelitian dan perumusan masalah. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Seperti dinyatakan oleh Emory 1985, bahwa baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah hanya untuk penelitian terapan. Hasilnya bisa langsung digunakan untuk membuat keputusan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah atau problem atau peluang yang didefinisikan dengan jelas, baik keluasannya maupun kedalamannya. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batasan toleransi yang diharapkan, sedangkan peluang adalah suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat dirah dengan usaha-usaha tertentu. Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. B. Ciri-ciri perumusan yang baik. Dalam penelitian diperlukan sebuah minilah yang baik. Terdapat beberapa kars moralah yang baik, yaitu 1. Mempunyai nilai penelitian. Dalam sebuah penelitian, masalah yang sedang diteliti hendaknya mempunyai nilai penelitian. Apabila masalah yang akan diteliti pada akhirnya penelitian dapat memberikan manfaat dalam sebuah bidang ilmu tertentu atau dapat digunakan untuk keperluan yang lain. 2. Masalah harus mempunyai keaslian. Sebuah masalah yang akan diteliti hendaknya adalah masalah yang up to date, maksudnya adalah masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain. Masalah juga harus mempunyai nilai ilmiah atau aplikasi ilmiah, sehingga penelitian akan semakin berkualitas. 3. Masalah harus menyatakan suatu hubungan. Masalah yang baik adalah masalah yang menyatakan sebuah hubungan antara variabel tertentu yang saling berkaitan. Hal ini perlu diperhatikan agar penelitian yang dilakukan lebih bermakna. C. Sumber untuk memperoleh masalah. Sebenarnya banyak sekali permasalahan yang perlu dipecahkan berada di sekeliling peneliti. Kadang kita bertanya pada diri kita sendiri. Pertama adalah dari teori. Seperti yang dikemukakan oleh Kerlinger, teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proporsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang mampu mewakili pandangan yang sistematik tentang suatu gejala atau fenomena dengan cara mengspesifikasikan hubungan antara variabel dengan maksud menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut. Teori adalah teori, bukan wadah dari kumpulan fakta. Artinya dalam teori terap generalisasi dan prinsip-prinsip yang dihipotesiskan yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Benarkah motivasi berkorelasi positif dengan prestasi? Benarkah perilaku yang diinginkan dapat muncul melalui penetapan reward and punishment? D. Cara merumuskan masalah. Setelah rumusan masalah diidentifikasikan dan dipilih, maka tibalah saatnya masalah tersebut dirumuskan. Perumusan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis nantinya, dan dari rumusan masalah harus dilakukan dengan kondisi berikut. 1. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Rumusan hendaklah jelas dan padat. 3. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. 4. Rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. 5. Masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Ada beberapa hal penting dalam rumusan masalah yang diperhatikan benar-benar dalam merumuskan masalah. Masalah ilmiah tidak boleh merupakan pertanyaan-pertanyaan etika atau moral. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.